pagi Bu Tina dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kesenian ketoprak yang berasal dari Jawa Tengah. Berikut adalah daftar isi yang akan kami presentasikan hari ini. Itu kesenian ketoprak. Kesenian ketoprak adalah pertunjukan seni rakyat yang menggabungkan antara unsur-unsur drama, tari, musik, suara, dan sastra. Kesenian ketoprak berasal dari Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta. Akan tetapi, waktu dan tempat lahir serta siapa penciptanya belum diketahui secara pasti. Ada sejarah ketoprak. Ketoprak merupakan permainan yang dimainkan oleh gadis desa ketika bulan purnama. Permainan ini menghasilkan irama dan ritme yang teratur. Nama ketoprak juga dapat diambil dari bunyi alat musik pengiringnya. Alat musik tersebut berbunyi dung-dung prak-prak sehingga disebut ketoprak. Kesenian ketoprak tergolong sakral karena hanya dimainkan di lingkungan keraton. Akan tetapi pada tahun 1922, ketoprak mulai dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum. Ketoprak berfungsi sebagai yang pertama sebagai pelestarian budaya, yang kedua sebagai sarana media pembangunan, yang ketiga sebagai hiburan, yang keempat sebagai media kritik sosial, dan yang terakhir sebagai pendidikan. Kesenian ketoprak memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk memperkenalkan dan mempertahankan identitas Jawa, khususnya Jawa Deli. Yang kedua sebagai simbol etnis, dan yang ketiga sebagai media dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat umum. Ada ciri-ciri ketoprak, diantaranya yaitu yang satu, menggunakan kromo inggil maupun kromo ngoko. Yang kedua, tema cerita dari dongeng dan legenda Jawa. Yang ketiga, durasinya relatif lama. Yang keempat, adanya lawakan yang mengiringi setiap cerita yang dibawakan. Alat ekspresi ketoprak. Alat ekspresi yang digunakan dalam pertunjukan ketoprak yang merupakan ciri-ciri ketoprak adalah adanya unsur atau elemen. Di antaranya yaitu cerita yang dimainkan, tabuhan gamelan yang mengiringi, tembang atau nyanyian yang digunakan, tarian, gerak-gerak indah yang dipergunakan. Yang terakhir ada busana atau pakaian. Berikutnya ada pakaian atau busana. Pakaian para pemain disesuaikan dengan cerita yang dibawakan, sesuai dengan kostum yang dipakai saat itu. Umumnya, cerita ketoprak adalah pakaian resmi yang digunakan masyarakat waktu itu. Namun, ada juga kostum yang dibuat khusus yang bermakna simbolis dalam cerita, misalnya lewat warna simbolis pakaian yang digunakan. Misalnya warna pakaian hitam yang melambangkan tokoh bijaksana, warna putih melambangkan tokoh suci, dan warna merah melambangkan tokoh pemberani. Itu belakangan muncul apa yang dinamakan pakaian basahan, yaitu semacam pakaian kejawen tetapi dicampur dengan lainnya, yaitu terdiri dari kain batik, baju beskap, dan serban. Pakaian basahan ini juga dipakai dalam cerita menak atau cerita para wali. Jika tidak dengan jubah pakaian tersebut mirip dengan pakaian abdi golongan ulama di dalam istana raja. Ini ada perkembangan dan jenis ketoprak. Keberadaan ketoprak telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Bondan Nusantara merupakan salah satu maestro seni pertunjukan tradisional ketoprak asal Yogyakarta. Hingga saat ini ia menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah perkembangan bagi perkembangan ketoprak. Berikutnya ada jenis-jenis ketoprak. Di antaranya yaitu yang pertama, ketoprak gejok. Ketoprak gejok merupakan awal mula seni pertunjukan ketoprak yang berkembang sekitar tahun 1880-an hingga awal abad ke-20. Kedua, ada ketoprak Ureksa Diningrat. Ureksa Diningrat merupakan isi cerita dalam pertunjukan ketoprak dengan dongeng-dongeng kepahlawanan para ksatria dan kaum bangsawan. Seni ketoprak ini dikembangkan pada sekitar 1900-an hingga 1920-an. Ketiga, ada ketoprak Reksa Tama. Pada 1925, seni ketoprak dikembangkan
lagi oleh Reksa Tama, mantan anggota Ketoprak Reksa Diningrat, dengan membentuk grup baru di Kampung Madya Taman, Surakarta. Keempat, ada ketoprak modern. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950-an, muncul ketoprak profesional yang menjamur di masyarakat. Menjamurnya kelompok ketoprak mengakibatkan persaingan antar kelompok, yang kemudian dimenangkan oleh grup ketoprak yang dipimpin oleh Ki Siwondo Harjo Suwito pada 1958. Berikut adalah contoh video kesenian ketoprak. Peperangan burung rampung, burung gajel pites calon payu, ora teges aku mlayu ora. Nanging aku golek papat sing jebar bisa Prabu. Yen pancen kasunyatan koyo ngono. Ditentokne papat ge, yen peperangan iki diteruske cara nganggo atas segala sing mbok arep bi sawangan lagi sing bakal besok rampung akaira wong-wong tanggulake semeleh bayu macet mau tanggulake semeleh kaya bengkok nanging bisa nampani simat Prabu bakal Presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih.